Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di subuh yang penuh berkah ini insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa berada di majelis ilmu. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah yang mulia, kajian kita di subuh ini masih di Asmaul Husna. Asmaul Husna At-Tawwab. At-Tawwab ini adalah urutan yang ke-80. At-Tawwab artinya Allah yang maha memberi taubat ataupun Allah yang menerima taubat. Jadi Asmaul Husna ini urutan yang ke-80 Pak Bu, menunjukkan bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Nah ini tercantum dalam surat Taha ayat 82. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni laghafarul liman taba wa amana wa 'amilas shalihan tsumma ihtada." Dan sungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Nah, inilah Bapak Ibu mulia, salah satu rujukan kita tentang At-Tawwab, surat Thaha ayat 82. Jadi Tawwab ini menurut Imam Al-Ghazali adalah Allah yang berkali-kali menunjukkan cara dan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk bertobat. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali, tokoh sufi di masa lalu. Nah, yaitu dengan menampakkan tanda-tanda kebesarannya, menggiring manusia kepada peringatan-peringatannya, serta mengingatkan ancaman-ancamannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita menyadari akibat buruk dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Nah, analisa dari Imam Al-Ghazali ini luar biasa Bapak Ibu yang mulia. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kebesarannya dari berbagai macam bentuk. Seperti mungkin bencana alam, ataupun berbagai macam bentuk yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia, bahkan kematian silih berganti. Jadi hari ini meninggal sepulan, besok beda lagi yang meninggal, besok beda lagi. Berarti kata Imam Al-Ghazali, kondisi dan keadaan inilah yang menggiring manusia untuk segera meningkatkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini analisa beliau luar biasa. Nah, dengan sifat inilah Allah tidak pernah merasa jenuh menerima tobat para hambanya, meskipun kesalahannya sangat besar. Salah satu contohnya adalah berzina dan syirik. Bahkan ada dosa yang berulang-ulang Bapak Ibu yang mulia, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas tobat kepada hambanya, itu luar biasa. Bahkan menurut riwayat, kapan terakhir tobat hamba itu? Terakhir Bapak Ibu yang mulia masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai
Gharra. Artinya di saat terakhir nyawa itu akan melayang. Nah, ketika menurut riwayat Bapak Ibu mulia, ketika masih jauh sampainya ke kerongkongan ini, diterima tobat oleh Allah. Bahkan sampai sebelum nyawa putus, sebelum nyawa melayang, tobat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya, apakah mungkin Pak Bu, apakah masih bisa kita bertobat ketika nafas sudah berada di penghujung? Wallahu alam. Jadi maka dari itu, inilah kesempatan kita ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu mulia, ada namanya tobat nasuha. Jadi nasuha ini bukan nama orang, Bu Pak. Memang ada orang yang bernama nasuha, tetapi yang dimaksud tobat nasuha adalah tobat yang murni, bukan orang yang bernama nasuha. Nah, tobat nasuha merupakan tobat yang sebenarnya, yang bisa menasihati dirinya sendiri. Seseorang tobat nasuha akan mengingat surga yang Allah janjikan. Ini contoh yang pertama. Yang kedua adalah berusaha menghindari dosa karena takut akan murka Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu mulia, ya, tobat nasuha itu akan mengingatkan seseorang akan janji Allah, ada kebahagiaan setelah kehidupan ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah takut akan murka Allah. Inilah yang membuat seseorang tidak tergoda lagi untuk melanggar larangan Allah. Nah, pada akhirnya tobat nasuha akan membuat jiwa menjadi tenang. Nah, ketika jiwa tenang namanya nafsul mutmainnah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu, tobat yang semurni-murninya adalah namanya taubatan nasuha. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi di ayat ini dipanggil orang-orang yang beriman, Bapak Ibu jamaah mulia. Untuk apa? Untuk segera bertobat dari berbagai macam dosa yang pernah ia lakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah seseorang yang bertobat namun belum bisa benar-benar melepas dari dosa. Nah, ini poin yang kedua Bapak Ibu mulia. Orang dalam tingkatan kedua ini sama sekali tidak berniat untuk melakukan perbuatan dosa, tapi ia berada pada kondisi yang membuatnya terjebak dalam dosa. Ketika dosa dilakukannya, ia bertobat saat itu pula dan menunjukkan penyesalannya. Mereka yang berada dalam tingkatan kedua ini, Bapak Ibu yang mulia, disebut nafsul lawamah, penyesalan tinggi atau jiwa penyesalan. Ia memiliki jiwa yang selalu menyesali perbuatan dosa, sekalipun dosa tidak dilakukan secara sengaja dan bukan atas dasar dorongan hati. Nah, ini tingkatan yang kedua. Jadi ada namanya lawamah. Lawamah menyesal dia akan dosa di masa lampau, tetapi masih terjebak di dalam dosa. Ini adalah tingkatan yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu lawamah sebuah penyesalan yang terjadi masa silam, tetapi ini terkhusus menyesali atas segala kesalahan dan dosa Bapak Ibu yang mulia. Nah, ada juga lawamah. Lawamah yang negatif adalah menyesali masa-masa lalu itu. Apa contohnya? Seandainya saya begini dulu, mungkin sekarang sudah begini. Nah, seandainya dulu saya ambil bisnis ini, mungkin bisa jadi saya sudah kaya raya. Ini lawama yang negatif. Dan ada juga orang, kalau seandainya tidak sepulan itu menantu ambu dulu, mungkinlah jaya anak ambu. Nah, itu salah satu adalah lawamah yang tidak pas sesuai dengan konteks.
Nah, inilah poin yang kedua Bapak Ibu mulia. Sedangkan yang ketiga adalah orang bertobat di saat tertentu. Tingkatan tobat yang ketiga adalah bertobat hanya pada saat-saat tertentu. Seperti tobat saat hujan lebat. Datang hujan lebat begitu luar biasa, dia ketakutan, tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bertobat di saat angin kencang. Ada orang yang bertobat di saat petir, ada orang bertobat di saat gempa, badai serta bencana alam yang lain. Taubat seperti ini disebabkan karena seseorang masih kalah dengan hawa nafsu atau syahwatnya, sehingga ia masih terus melakukan tindakan maksiat. Kemaksiatan itu dilakukan dengan sengaja akibat dari ketidakmampuan mengontrol hawa dan nafsu. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ini tingkatan yang ketiga. Karena ada orang ketika angin kencang puting beliung Pak Bu, di situ baru dia terasa ingin tobat. Tobat dia ketika itu dia minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah di saat gempa bumi mengguncang. Tetapi ketika bencana itu berlalu, maka esok harinya dia kembali kepada dosa-dosa semula. Dia hanya bertobat ketika bencana alam didatangkan oleh Allah. Kira-kira kita ada tak bentuk itu Bu Pak? Ada tak kira-kira kita bentuk itu? Bertobat hanya dalam kondisi tertentu, di saat terdesak, di saat dikepung oleh berbagai macam bencana, dia bertobat. Tapi tobatnya itu tak begitu lama. Besok dia kembali melakukan berbagai macam bentuk dosa. Inilah urutan yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang bertobat dalam batas waktu tertentu. Seperti apa pula orang yang bertobat dalam batas waktu tertentu? Orang dalam tingkatan taubat yang keempat ini melakukan tobat atas perbuatan maksiatnya, namun tobat tersebut hanya berlangsung dalam beberapa waktu saja. Ini lebih singkat Bu, lebih pendek. Dia bertobat hanya beberapa saat waktu saja. Selanjutnya ia kembali melakukan perbuatan maksiat. Ikulah mungkin yang dikatakan orang tobatnya tobat sambalado. Ketika dalam keadaan pade, bisu ambon tak akan makan lado oleh. Padenya luar biasa. Tetapi besok pagi kalau tak jumpa lado, tak bosan buat lado, tak lama makan. Mungkin barangkali ini adalah tingkatan yang keempat, tobat hanya dalam batas waktu tertentu. Nah, orang seperti ini biasanya Bapak Ibu yang mulia lupa dengan tobatnya serta sama sekali tidak memiliki rasa sesal atas perbuatan dosanya. Tidak jarang ia tidak memiliki keinginan untuk segera bertobat. Inilah kenapa? Karena dia terlena dengan kehidupannya. Dia seolah-olah mengatakan bahwa umurnya itu selalu panjang. Kehidupannya itu tidak ada batas. Padahal kehidupan itu ada batasnya. Nah, kemudian mereka dalam tingkatan taubat ini disebut sebagai nafsu amarah bisu, atau jiwa yang mengajak kepada maksiat dan kejahatan. Mereka cenderung mendekati keburukan dan sering menjauh dari kebaikan. Inilah amarah bisu. Jadi kita ambil pelajarannya, ternyata nafsu ada tiga. Pertama nafsu lawamah. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Inilah nafsu jiwa yang tenang, yang sudah benar-benar mapan di dalam melakukan perintah Allah. Itu satu. Yang kedua lawamah. Lawamah ini dia selalu menyesal, tapi kadang-kala masih terjebak dengan dosa. Dia sudah bertobat kepada Allah, sudah beristighfar kepada Allah, tapi masih ada satu-satu yang masih terjebak dalam dosa. Mungkin salah satu bentuk contohnya Bapak Ibu mulia adalah orang yang sholatnya oke, baca Qur'annya mantap, ke masjidnya sudah mantap, tetapi masih terlilit hutang riba. Itu namanya salah satu nafsu lawamah. Dia sudah menyesal ini, tapi masih terjebak dalam salah satu dosa, masih terikat sehingga belum bisa lepas secara sempurna. Tapi ia sudah menyesal. Dan tingkatan yang kedua ini adalah sudah termasuk bagian tobat yang termasuk level tinggi.
Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia, itu adalah nafsu ammarah bisuk. Ammarah bisuk itu adalah nafsu yang senantiasa mengajak orang ini untuk senantiasa bermaksiat, menghindarkan orang supaya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak selalu bermaksiat. Ini nafsu, namanya nafsu ammarah bisuk. Inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang hadir pada subuh yang penuh berkah ini, semoga kita semua termasuk hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang mulia, saya selaku penyampai pada subuh yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kepada Allah benar-benar tobat yang benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, kajian kita tentang taubat ini semoga ada hikmah dan manfaat. At-tawab adalah Allah yang menerima taubat hambanya selama hamba itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita tengok contoh masa lalu, Umar bin Khattab bergelimang dosa, akhirnya bertobat kepada Allah. Fudail bin Iyad perampok ulung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang dihidup di masa Syekh Abdul Qadir Jailani, beberapa perampok akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita mesti mengajak saudara kita sampaikan walaupun masa lalunya itu kelam, orang preman di masa silam, tetapi ketika ia bertobat, insya Allah dia akan mendapatkan peluang tobat yang benar-benar murni. Demikian Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.